Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuradin, NIM akhir 384. Di sini saya ingin menanyakan tentang tugas ilmu negara saya kepada teman saya, Rodan. Gini, mengapa negara harus berdaulat dan berikan contohnya? Ya, jadi kalau pertanyaan kenapa negara itu harus berdaulat, tentu negara ini kan sebuah organisasi. Kalau kita mengenal konsep organisasi kan nggak cuma soal misal organisasi di kampus atau organisasi luar kampus, itu enggak, tapi negara itu pun juga dianggap sebagai suatu organisasi. Kemudian kenapa harus berdaulat? Karena dalam organisasi, termasuk seperti negara ini kan tentu banyak elemen-elemen dan organ-organ penting yang berbeda di dalamnya kan, mulai dari masyarakatnya yang punya kebudayaan berbeda, kemudian bahasanya berbeda, pola pikirnya berbeda, pun terdapat organ-organ negara yang juga punya kepentingan serta wewenang yang berbeda-beda. Nah, kemudian kenapa harus berdaulat? Karena dalam menjalankan suatu organisasi yang penuh dengan karakteristik yang berbeda-beda ini, itu kita perlu satu tujuan, perlu satu pemikiran, perlu punya satu rasa lah, sehingga memang pada akhirnya negara itu bisa berjalan sedemikian rupa. Jadi nggak ada yang nanti masyarakat ini pengennya gini, masyarakat ini pengennya gini, yang ini pengen gini, akhirnya nanti terpecah belah, ya kan? Nah, makanya kenapa negara itu harus berdaulat. Kalau contoh negara yang berdaulat banyak, Indonesia salah satunya, dengan berbagai keragaman Indonesia, budaya, bahasa, terus tingkah laku. Tapi karena Indonesia berdaulat, makanya sampai sekarang meskipun ada perpecahan-perpecahan kecil, tapi itu tidak sampai membuat perpecahan yang lebih besar. Seperti itu. Menurut saya itu ya, negara itu kenapa harus berdaulat, itu kan kita itu kan berbeda-beda, baik dari suku, budaya, dan juga bahasa dan lain sebagainya. Apabila kita itu tidak berdaulat, otomatis kan kita itu akan sesuai dengan pulau-pulau, sesuai dengan ras-rasnya masing-masing, dan tidak menjadi satu lagi kan. Nah, di situ kan contohnya dapat dikatakanlah bahwasannya Indonesia atau masyarakat itu harus berdaulat untuk menjaga kesatuan. Nah, menurut saya seperti itu, untuk menjaga kesatuan Indonesia ini, menjaga kesatuan dan keutuhan supaya tidak terpecah belah. Negara harus berdaulat ya karena negara itu harus menjamin hak-hak warga masyarakatnya. Di situ tidak ada campur tangan negara lain, maka di situ negara dikatakan berdaulat. Terus tadi pertanyaan apa? Contohnya. Ya, contohnya mungkin Indonesia ya. Karena negara Indonesia ini bisa dikatakan berdaulat karena di situ tidak ada campur tangan asing di dalam urusan negaranya sendiri. Jadi Indonesia ini memiliki kekuasaan tertinggi atas negaranya. Cuma menurut saya penting sekali negara itu untuk berdaulat itu penting, karena kita ini harus mandiri secara pangan, secara kesehatan, secara ekonomi. Jadi kita nggak bergantung sama negara lain. Kalau misalnya kita mandiri, kita nggak perlu yang namanya bergantung sama negara lain. Terus yang paling penting lagi kita diakui juga kan, kayak negara ini berdiri ada diakui. Jadinya enak gitu kalau misalkan memang kita ini berdaulat. Jadi menurut saya ya kedaulatan negara itu sendiri ya tentunya sangat penting bagi perkembangan negara atau berjalannya suatu negara tersebut. Itu aja sih mas, setahu saya. Daulat diatur-atur terus mas. Negara itu daulat mas. Sumber daya alam itu gak berdaulat dan negara itu asing-asing kabeh mas. Negara itu daulat, adi kabeh negara itu daulat. Itu sendiri kok daulat itu. Negara itu harus berdaulat ya. Ya, oke. Nah, baik, sepemahaman Bapak sendiri itu kalau berdaulat itu kan artinya suatu kekuasaan ya. Nah, itu kan memang kalau kita berbicara dalam konteks bernegara, memang itu memenuhi daripada kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh pemerintah. Nah, ini maksudnya kamu nanya dalam pandangan Bapak itu sebagai apakah memang kedaulatan dalam negara itu sudah berjalan dengan baik atau enggak, atau gimana? Ya menurut pandangan Bapak aja gimana? Kalau dari sudut pandang Bapak negara itu udah berjalan dengan baik atau bagaimana?
Baik, oke, kalau gitu Bapak jawab ya. Kalau Ya. dalam pandangan Bapak sendiri, untuk melihat kedaulatan negara ini sudah berjalan mereka bangsa, Bapak rasa itu sudah cukup baik karena memang daripada kekuasaan yang telah digunakan oleh para petri kita ataupun pemerintah setempat itu sudah cukup berjalan dengan semestinya. Yang mana mungkin kalau kita lihat sekarang ini kan banyak gitu, kita lihat seperti halnya pemerintah ataupun pemerintah yang sudah memiliki kekuasaan dengan yang menggunakan kekuasaannya dengan baik untuk menjalankan berjalannya negara ini. Bapak itu negara harus berdaulat itu menurut saya negara itu harus berdaulat karena kedaulatan itu penting untuk yang namanya menjaga kebebasan dan menjaga identitas bangsa. Kenapa kalau negara kita nggak berdaulat? Kalau negara kita nggak berdaulat berarti kita tidak bisa yang namanya mengambil keputusan penting dari aspek hukum, ekonomi, keamanan ataupun kebijakan sosial. Nah, itu bisa diatur dengan pihak luar seperti negara lain atau kekuatan asing kalau negara kita nggak berdaulat. Nah, maka dari itu suatu negara itu harus berdaulat supaya hak dari rakyat itu nggak kehilangan untuk yang namanya menentukan nasib mereka sendiri. Dengan berdaulat sendiri, negara itu bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai, budaya, dan kebutuhan mereka sendiri. Maka tanpa tekanan, tanpa campur tangan yang nggak diinginkan. Gitu. Nah, kedaulatan di sini juga jadi fondasi untuk menghargai hak asasi, menjaga stabilitas, dan membangun masa depan yang mandiri. Jadi menurut saya kedaulatan itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi soal harga diri, keadilan, dan kemerdekaan yang sebenarnya. Di negara dia punya otoritas atas apa yang akan dia lakukan. Nah, kalau bagi saya sebagai ulama-ulama per hari ini, saya nganggapnya yang harus negara berdaulat lakukan itu yang pertama ya harus junjung tinggi perihal nilai-nilai keislaman yang ada di negara tersebut. Yang mana kita ketahui per hari ini di Indonesia kan untuk mayoritasnya ya, bukan berarti untuk mempeta-petakan perihal Kristen dan non-Muslim lainnya. Ya maksudnya per hari ini kita harus junjung tinggi perihal nilai-nilai keislaman itu. Akhirnya undang-undang atau produk hukum yang lahir atau kebijakan-kebijakan yang lahir daripada Indonesia, yakni negara yang telah berdaulat ini, itu pakai nafas-nafas keislaman itu sendiri. Makanya kan di per hari ini kita hukum Islam itu diakui di Indonesia. Karena kalau kita ngelihat per hari ini Indonesia ya di agama Islam itu kan dia ngatur semuanya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kan diatur perihal tata caranya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadinya bagi saya Indonesia yakni negara hukum pun juga itu harus berasaskan dengan Islam itu sendiri. Begitu. Menurut saya, negara harus berdaulat karena kedaulatan memberi kekuasaan tertinggi bagi negara untuk mengatur pemerintahan, hukum, dan kebijakannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga negara dapat melindungi rakyat, menjaga keutuhan wilayah, serta menjalankan hubungan internasional secara mandiri dan setara. Satu negara itu harus berdaulat, yaitu untuk memudahkan suatu negara itu menggapai tujuan dari negara tersebut. Karena kalau berbicara terkait dengan tujuan dari negara Indonesia itu tercantum dalam UUD alinea keempat. Teman-teman bisa baca sendiri itu, dan ya mungkin itu sih kalau pendapat saya terkait dengan kenapa sih suatu negara ini harus berdaulat.